Pertama-tama terima kasih banyak Pak atas waktu yang diberikan. Adapun maksud kami mewawancarai Bapak ini terkait dengan tugas modul identitas satu tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Ada 9 pertanyaan Pak yang ingin kami gali dari Bapak terkait dengan pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan sebagai kepala sekolah. Kita mulai Pak. Jadi pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kan penjelasannya begini ya, kalau dilema etika itu dua-duanya benar. Kemudian kalau berita moral, sebenarnya tahu kalau itu salah. Ya. Kadang-kadang menjadi pilihan untuk mengambil keputusan kan. Nah, identifikasi yang muncul kadang-kadang dari masalah yang muncul di sekolah, ada dua hal yang kalau kita melihat bahwa dua itu sebenarnya benar, dua-duanya benar. Cuma masalahnya mana yang harus lebih didahulukan pengambilannya, kan? Maksudnya kebenaran dari dua persoalan itu ya oke lah, sama-sama ada benarnya, cuma kita harus mengambil mana yang lebih utamakan, yang lebih menyelesaikan masalah terlebih dahulu. Jadi, kalau rujukan moral kan itu ya kadang harusnya kan dihindari deh yang rujukan moral kan. Tapi iya, tapi kadang-kadang menjadi pilihan karena ada memang satu masa yang kita tahu salah sebenarnya, cuma masalahnya memang harus ditempuh itu, bahwa ini harus dilewati seperti itu. Iya. Nah, baik Pak, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Pak tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, kalau saya selalu melibatkan teman-teman guru. Artinya pertimbangan pasti dia pasti kita memberikan daftar bahwa kalau keputusan ini yang kita ambil, maka manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kalau yang ini, ya? Karena semua keputusan kan pasti ada positif negatifnya. Nah, cuma mesti mengambil mana yang paling tinggi kan, tapi dasarnya tidak harus semua dari keputusan kepala sekolah. Harus ada input dari teman, harus ada input dari teman-teman guru, supaya referensi pengambilannya ya bisa lebih bagus. Seperti itu. Iya. Kemudian Pak, pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau di sekolah selalu dasarnya adalah pertemuan dengan teman-teman guru, dengan guru pasti ya. Musyawarah. Iya, musyawarahnya itu. Termasuk teman-teman penggawe misalnya, itu kadang-kala ada ide dari mereka yang tidak kita terpikirkan, tetapi itu bagus gitu. Jadi prosedurnya harus seperti itu, tidak boleh harus dari atas semua, mesti ambil dari bawah. Artinya decisionnya ada di kita sebenarnya, cuma inputnya ada dari teman-teman. Oke, selama ini Pak, dari beberapa teknik pengambilan keputusan yang Bapak telah lakukan, adakah Pak yang dianggap paling efektif? Iya, yang efektif itu yang ketika semua teman memikirkan itu, kemudian menghimpun semua masukan itu, lalu pada saat terakhir mana yang paling bagus itu kita ambil. Seperti itu. Ya, tekniknya pasti seperti itu. Tidak ada pengambilan keputusan di sekolah misalnya yang
hanya sifatnya top down dan itu efektif, itu jarang kali terjadi. Pasti bagusnya dari bawah. Lanjut. Baik, terima kasih Pak. Sangat luar biasa sekali tadi bagaimana langkah yang Bapak ambil dalam mengambil suatu keputusan. Nah, selanjutnya yang kami akan tanyakan adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, pada kasus-kasus ilmu etika mungkin bisa diberikan dengan contohnya tadi kasus ilmu etika yang pernah Bapak alami. Bagaimana Apa yang bos saja di sekolah etikanya? ya, menjadikan tangannya Apa contohnya? Coba saya referensi contoh satu. Oh iya, kemarin itu saya angkat kepala sekolah masalah dana bos Pak, gimana? Jadi ada yang harus dibayar cuma tidak diatur dalam suatu teknis. kira-kira Tapi itu masuk ilmu etika atau masuk pendidikan moral kayak itu? sudah lima etika Pak. Kemarin ya, karena ya tidak ada pelanggaran, tapi ceritanya kita mengalihkan itu bukan untuk mengganggu kehidupan pribadi. Pribadi dan untuk Iya. komunitas kita. Tapi yang tadi yang kita Nah, ini itu tantangannya Pak, tantangan dalam mengambil keputusan. Oh, kalau yang seperti dana bos itu kan sebenarnya yang tantangannya hanya di pemahaman teman-teman saja. Maksudnya begini, kadang-kala memang seperti yang disampaikan Pak, jadi teman-teman yang tidak pernah bergabung di tim keuangan itu kan taunya oh ada uang. Iya, betul. Dia tidak pernah memikirkan itu ketika dia lihatkan ada di sini, dia lihatkan ke sini, dia hanya tahu ada uang, kenapa tidak begini kan? Iya. Itu kan jadi mindsetnya saya teman-teman ini yang kadang-kala, tapi kalau dipahamkan kan bisa lah. Kalau selama saya kalau misalnya kerja seperti itu kan pada saat penyusunan RKS mereka kan lihat, nah ketika ada perubahan kan dana ini dipindahkan ke sini dan dipindahkan ke sini. Jadi tantangannya di situ saja. Kadang-kala teman-teman yang tidak paham, kemudian dia hanya menduga oh kemana ini kan seperti itu. Jadi kalau dia paham ya. Iya Pak, jadi mindset saja. secara umum Pak, yang tantangan secara umum kan tadi itu baru dari contoh gas bos ya. Kalau secara umum Pak apa tantangannya? Iya, kalau sebenarnya begitu di sekolahnya. Yang kalau di sekolah kan kasusnya ketidakpahaman orang terkait dengan pengelolaan itu. Yang paling sensitif kan memang itu kalau di sekolah, pengelolaan dana. Kalau yang lain sedikit tidak, di penilaian sedikit tidak misalnya. Yang paling memang sensitif sih di pengelolaan dana itu. Yang kadang-kadang Kalau dari masyarakat luar Pak, misalnya apakah biasa ada tantangan seperti itu? Selama ini ya paling kayak yang kadang-kala bertanya teman-teman yang dari LSM seperti itu. Kalau LSM kan mengantisipasinya, Anda tahu kalau misalnya dia kan tidak boleh melihat langsung ke kita kan, tidak boleh melihat langsung pertanggungjawaban keuangan kan, itu tidak boleh dipublish. Tapi kalau misalnya rancangan penggunaannya boleh ya, jadi itu hampir sama sebenarnya. Dia hanya kalau yang dari luar hanya ingin melihat bagaimana penggunaan seberapa transparan kita menggunakan itu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian sebuah kasus ilmu etika, dan apakah itu misalnya jadwal langsung diselesaikan di tempat atau Bapak mengambil sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Situasional sekali sebenarnya. Kalau misalnya itu tidak berarti langsung ambil keputusan saja, tapi kalau misalnya dianggap itu bahwa ini harus butuh dari teman-teman, maka harus dibuatkan jadwal untuk ya sama-sama memikirkan. Jadi situasional saja. Kalau kasusnya hanya kecil saja ya langsung. Tapi kalau tidak agak besar, misalnya efeknya mungkin agak besar, harus kita dari teman-teman yang lain. Bagaimana misalnya kalau yang besar itu tapi butuh secepatnya diambil keputusan? Bisa sebenarnya gini, maksudnya ketika terjadi hari ini kemudian itu kan besoknya sudah bisa diminta kan biasanya. Maksudnya begini, ada kadang-kala yang dilema yang bisa langsung kasih begini nih, jadi selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya butuh cepat kan misalnya jawabannya bisa
sebentar jam sekian coba kita kumpul atau besok atau gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Selanjutnya masih ada lagi Pak ini, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus ini itu? Iya, yang kalau di level kepala sekolah yang paling dekat dimintai pendapat itu kan para wakaseknya, para wakil kepala sekolah, dan itu mesti difungsikan memang. Jadi terkait dengan apa? Kalau saya selalu menggunakan itu. Kalau misalnya ada yang harus saya putuskan, pasti saya menggunakan wakasek. Jadi itu yang terdekat di situ, pembantu itu. Jadi 4 orang itu yang selalu menjadi sumbang sarannya untuk mengambil keputusan. Jadi semuanya berada dalam lingkup sekolah. Iya. Sekolah. Kalau ada kadang-kadang juga harus keluar sebenarnya. Kalau misalnya itu lebih besar skalanya kan harus minta dipertimbangkan di ketua komite sekolah kan. Nah itu sifatnya kan dia di eksternal dan itu efektif. Kalau selama ini komitenya kan memberikan petunjuk saja. Masih ada pertanyaan lagi Pak ya? Ya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak selama ini dalam mengambil keputusan di etika? Yang pertama, jangan memutuskan itu sendiri. Jadi yang kedua harus selalu harus ada sumbang saran. Itu pembelajarannya luar biasa karena ketika misalnya keputusan itu memiliki sisi negatif, maka kalau kita sama-sama memutuskan itu, semuanya akan bertanggung jawab. Itu pembelajarannya di situ. Tapi kalau sendiri mengambil itu sepakat maka ya silakan ada yang mengambil keputusan sendiri. Ketika ada hal-hal yang di luar keinginan kita kan. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak atas pendapatnya berdasarkan pengalaman Bapak. Mudah-mudahan ini bisa kami ikuti Pak sebagai bekal kami untuk kedepannya. Menjadi pengetahuan baru bagi Pak kami Pak untuk mengambil sebuah keputusan khususnya dalam kasus etika ya Pak. Dan kan juga sangat memberi apresiasi atas langkah-langkah Bapak dalam mengambil keputusan di etika sehingga alhamdulillah keputusannya senantiasa untuk kepentingan bersama di sekolah. Dan satu hal Pak ya bahwa kami ambil di sini kesimpulan bahwa dalam mengambil sebuah keputusan itu harus dilakukan secara musyawarah ya Pak Fadli. Melibatkan semua komponen-komponen masyarakat sekolah dan tentunya untuk kepentingan bersama. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Alhamdulillah. Selamat. Terima kasih Pak. Ada 3 Pak ini di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak Ibu atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Adapun tujuan dari wawancara ini untuk menyelesaikan tugas modul 1.3 modul guru penggerak tentang pengambilan keputusan pemimpin pembelajaran. Ada 8 pertanyaan yang akan kami gali dari Ibu terkait dengan pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Bisa kita mulai, Bu? Ya, sudah bisa Ya. Pak, bisa. Baik, pertanyaan pertama, selama ini berdasarkan pengalaman Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Bapak. Kalau pengalaman saya di sekolah selama ini bahwa dilema etika itu benar PS salah, benar PS benar ya. Maksudnya di situ adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara 2 pilihan
di mana kedua pilihan benar, tetapi yang di antara keduanya mana harus didahulukan. Nah, sedangkan bujukan moral yaitu benar salah, yaitu situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah, dan situasi seperti ini sebaiknya dihindari. Seperti itu, Pak. Baik. Iya. Kemudian pertanyaan kedua, Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Silakan. Oh ya, baiklah, saya akan mencoba lagi menjawab pertanyaan yang kedua dari Bapak. Kalau yang selama ini kami terapkan di sekolah, Pak, bahwa dalam mengambil keputusan itu, saya selalu melibatkan rekan-rekan guru, mengutamakan musyawarah dengan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Kemudian kami menganalisis masalah dan mempertimbangkan solusi dengan meminta saran atau pendapat dari teman-teman yang lain. Kemudian menganalisis dampak yang akan timbul dari keputusan tersebut. Kemudian memilih mana yang lebih besar manfaatnya ketimbang bahayanya, seperti itu. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau adakah prosedur yang seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Silakan, Bu. Iya, terima kasih. Ya, tentunya setiap kita mengambil keputusan itu pasti ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kita mengkomunikasikan dulu sesama warga sekolah yang dituakan. Kemudian kita musyawarahkan dengan staf-staf yang lain seperti komite, dan kalau perlu kita melibatkan orang tua murid Siswa Ibu. langsung. Kemudian setelah itu kita menganalisis lagi dampak positif negatif yang akan ditimbulkan dari keputusan itu. Kemudian kita memilih keputusan terbaik berdasarkan manfaat yang lebih besar. Seperti itu. Luar biasa, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya yang keempat, di antara pengambilan keputusan yang selama ini Ibu terapkan, hal-hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif atau cara yang paling efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang dilema etika? Maksudnya Pak, pengambilan, maksudnya ya. pertanyaan ini? Maksudnya adakah cara pengambilan keputusan yang Ibu anggap paling efektif ya, dalam mengambil keputusan untuk masalah-masalah dilema etika? Yeah. Ya, baik. Pengambilan keputusan yang paling efektif yaitu dari bawah ke atas. Yeah. Maksudnya di sini yaitu musyawarah dengan teman-teman guru dalam mengambil keputusan. Ya, sangat penting sebab terkadang dari hasil diskusi bersama sering muncul ide-ide kreatif dan solusi yang mungkin tidak sampai terpikirkan sebelumnya oleh kepala sekolah, dan itu pendapat sangat baik dalam menyelesaikan suatu masalah. Oke, terima kasih, Bu. Kemudian yang pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan, Bu, dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Bu, ketika kita mengambil keputusan untuk kasus dilema etika. Oh iya, terima kasih. Kalau pengalaman kami di sekolah, masalah yang paling sensitif di sekolah pada umumnya terkait dengan pengelolaan dana sekolah. Betul, iya. Dan Di sekolah kami juga, Bu. Iya. Bagaimana memberikan pemahaman kepada teman-teman yang tidak terlalu memahami pokok permasalahan, sehingga sering membuat dugaan atau menimbulkan kecurigaan kepada kepala sekolah.
Hmm. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, kami menerapkan transparansi pengelolaan, mulai dari melibatkan seluruh eh, seluruh guru-guru yang ada di sekolah atau seluruh Oke. pihak dalam menyusun rencana kegiatan atau anggaran sekolah sampai rancangan penggunaan dana tersebut. Oke. Jadi poin pentingnya tantangannya di sini adalah ketidakpemahaman dari beberapa warga sekolah. Iya, yang Ya, sering membuat biasa iya, biasa terjadi miskonsepsi dengan teman-teman karena iya. mereka Oke. paham bagaimana sih sebenarnya penggunaan dana di sekolah. Seperti Iya, itu, Pak. betul. Oke. Luar biasa sekali, Bu. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya yang keenam, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilematika? Misalnya, maksudnya begini, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat itu atau memerlukan waktu khusus untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Iya. Sebenarnya begini, dalam pengambilan keputusan, eh, kalau sifatnya situasinya artinya jika masalahnya tidak begitu berat, maka kita dapat sebagai kepala sekolah langsung mengambil keputusan saat itu juga. Akan tetapi jika masalahnya berat, tentu kita membutuhkan sumbang saran dari teman-teman. Maka dijadwalkan untuk memutuskan bersama untuk secepatnya mengambil keputusan yang terbaik. Oke, iya. Terima kasih, Bu. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Iya. Oh iya, uh, untuk permasalahan dalam lingkup sekolah, uh, maka pihak yang paling dekat dengan kepala sekolah dan sangat membantu dalam pengambilan keputusan adalah kalau kami di SD itu tidak ada istilah wakil kepala sekolah, ya, hanya ada kepala sekolah, kemudian biasa ada guru senior yang dituakan di sekolah, uh, itu yang biasa membantu. Dan jika lingkupnya lebih luas di luar sekolah, maka pihak yang sangat membantu adalah komite sekolah. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Bu. Ya, kemudian pertanyaan yang terakhir ini, Bu, ya, dari semua hal-hal yang disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika? Oh iya. Ini pertanyaan terakhir. Iya, Oke. terakhir, Bu. Dalam pengambilan keputusan, ada dua pembelajaran penting yang uh, kami terapkan di sekolah. Yang pertama, kepala sekolah jangan mengambil keputusan sendiri. Ya. Yang kedua, selalu meminta sumbang saran dan melibatkan guru-guru atau staf agar keputusan yang dihasilkan itu dapat dipertanggungjawabkan bersama. Jadi dalam hal ini kepala sekolah, jika seandainya kita mengambil keputusan, kepala sekolah tidak akan mungkin disalahkan sendiri kalau ada keputusannya. Tetap kita putuskan secara bersama-sama di sekolah seperti itu, Pak. Iya, 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 betul sekali, Bu. Saya juga sepakat dengan Ibu. Ketika kepala sekolah misalnya mengambil keputusan sendiri, ya bahasa kasarnya tanggung sendiri ketika ada Ya, betul. muncul. Ya. Iya, terima kasih Jadi banyak, Bu, kita harus, atas betul, kita harus jawabannya. melibatkan teman-teman yang ada di sekolah ketika ada masalah. Saya rasa Iya, seperti itu, Pak. betul. Iya, supaya keputusan yang diambil itu bisa dipertanggungjawabkan bersama kalau ada timbul masalah di kemudian hari. Iya, Ya, jadi betul. ya kepala sekolah tidak menanggung sendiri terhadap keputusan yang diambil. Iya, iya, Kita sebagai kepala sekolah tidak serta harus mengambil keputusan sendiri seperti itu, Pak. iya, betul. Terima kasih banyak, Bu, atas pengalamannya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan apa yang telah kami dapatkan dari pengalaman Ibu ini bisa diterapkan di sekolah kami nantinya.
Sekali lagi Bu, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.